Ghost hunter dari Meksiko bernama Crystal mencoba untuk masuk ke sebuah gedung sekolah yang terkenal angker. Namun sekolah yang didatangi oleh Crystal ini masih aktif sampai sekarang. Menurut kesaksian pegawai yang kerja di situ, saat pagi hari saat dia sedang membersihkan ruang kelas, dia sering mendengar ada suara-suara yang sumbernya tidak jelas. Dan bahkan beberapa kali merasa seperti melihat ada bayangan hitam. Dan salah satu sosok yang terkenal menghantui sekolah itu adalah sang pendiri yang sekaligus juga guru di sekolah itu. Yang menurut informasi, sang guru tewas di salah satu ruang kelas yang ada di sekolah itu. Crystal mencoba untuk masuk ke ruang kelas di mana tempat guru itu meninggal dan mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di situ. Con mucho enojo, como nos contaba la señora Isabel, ¿por qué no lo sabemos? Pero sí, de verdad, a mí me gustaría pedir algo, una manifestación de su energía. Si es que él estuviera aquí, de verdad, sé que estoy jugando tal vez con fuego, pero nadie entra aquí de noche y yo estoy haciéndolo hoy porque quiero saber. Ay, ahí se escucha algo. Ay, ¿qué fue? Se está escuchando algo. ¿Lo viste, Melissa? No, algo se está moviendo. Pero muy leve. Ay, no manches, es este mesabanco. Ay. Tiba-tiba ada sebuah kursi yang bisa bergerak sendiri, tapi Crystal tidak takut dan dia lanjut masuk ke ruang kelas yang lain. Di sini ada sebuah buku paket yang tiba-tiba bisa bergeser sendiri saat Crystal mencoba untuk mendekat. Padahal sama sekali tidak ada yang menyentuh buku itu. Dan terakhir sebelum Crystal closing videonya dia mencoba masuk ke ruang perpustakaan yang ada di sekolah itu. Híjole, de verdad. No, yo no puedo. Alguien está aquí. Ay, no sé. Dios mío. Ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan Crystal di belakang pintu teralis besi yang ada di perpustakaan. Crystal mencoba untuk mengejar sosok yang tadi, tapi ternyata pintu teralis besi itu terkunci dan saat dia mencoba untuk melihat ke arah lorong sosok itu sudah tidak ada. Seorang YouTuber bernama Chris masuk ke sebuah gedung bekas sekolah bernama Central High School di Cleveland, Ohio. Sekolah itu dibangun tahun 1940 dan ditutup tahun 2013. Si Chris sama sekali tidak percaya dengan kejadian supranatural dari makhluk halus. Tapi dia justru lebih takut dengan orang-orang yang mungkin tinggal di dalam gedung sekolah tua itu. Dan di saat dia mencoba untuk menuruni tangga yang ada di dalam sekolah itu, dia mengalami sebuah kejadian yang sangat aneh. Berkali-kali terdengar ada suara benda yang jatuh cukup keras, mungkin mirip seperti suara kursi atau benda besar yang diseret atau digeser ke lantai. Dan bahkan ada sebuah benda yang dilempar dari atas dan jatuh persis di depan Chris. Seolah seperti ada sesuatu atau seseorang yang coba buat mengusir Chris keluar dari gedung sekolah itu. Dan setelah video ini diupload, banyak viewersnya yang merasa bahwa di video Chris ada sebuah penampakan yang sama sekali tidak dia sadari. Ada sebuah bayangan hitam yang terekam seperti mengintip di balik tembok di ruangan loker. Chris sama sekali tidak menyadari penampakan itu dan terus masuk ke dalam ruangan. Tapi seperti yang terlihat, sama sekali tidak ada orang di sana. Kalau kita coba perhatikan, sosok itu tidak jelas wujudnya dan warnanya hanya hitam saja.
Video ini berasal dari seorang pekerja sekolah bernama Brett yang ditugaskan untuk membersihkan sekolah setelah kegiatan mahasiswa di sekolah. Keadaan sekolah itu sangat berantakan, dan dia mencoba untuk mengambil foto lorong sekolah, namun tanpa Brett sadari seolah ada sebuah bayangan hitam yang bergerak mendekat ke arahnya. Sosok itu muncul persis di depan tangga naik menuju loteng sekolah itu. Dia pun merasa ketakutan dan dia mulai mendengar ada suara-suara yang bersumber dari loteng sekolah. Brett langsung menyalakan kamera handphonenya dan mulai merekam. I don't know if you could hear that, but that's footsteps above me, and I'm the only one here. And there's only one way to get up there. Okay. Oh, this is creepy. Okay, it's about 4:30 and I'm by myself. There's only one way to get up there though. And you could tell with all this stuff that's messed up, the seniors did their senior prank, senior sneak. Okay, I see, but there's only one way in there to the attic, and that's locked. And I remember locking that, and there's no other way in there. Banyak sekali terdengar ada suara-suara seperti sesuatu yang berlarian di loteng sekolah. Brett sama sekali tidak tahu tentang suara yang dia dengar. Apakah benar suara itu ada hubungannya dengan sosok hitam yang terekam di foto tadi? Ataukah itu hanya suara binatang yang sedang berlari di atas loteng sekolah? Ghost hunter dari Cina bernama Xiaolong datang ke sebuah gedung bekas sekolah yang terkenal sangat angker. Xiaolong datang bersama dua temannya dan saat masuk dari kejauhan mereka melihat ada sebuah patung manekin, yang biasanya ada di ruang laboratorium sekolah. Kemudian mereka lanjut untuk eksplor lagi ke dalam sekolah itu hingga menemukan sebuah piano tua yang sudah rusak dan tidak bisa berbunyi sama sekali. Mereka cukup lama berada di dalam situ dan tidak menemukan kejadian aneh apapun. Akhirnya mereka punya ide untuk meletakkan patung manekin di samping piano itu lalu meninggalkan kamera di sana. Kemudian mereka keluar dan menunggu di dalam mobil. Coba perhatikan video ini baik-baik. Dan tiba-tiba kepala patung manekin itu bisa menoleh sendiri. Selain itu juga ada sebuah lampu neon yang tiba-tiba jatuh dari plafon. Dan coba perhatikan ke arah kaca yang ada di belakang piano itu. Di situ terlihat ada siluet kepala anak kecil yang sedang mengintip dari balik kaca. Sosok kepalanya itu warnanya sangat pucat dan tidak terlihat dengan jelas. Semua video yang direkam tadi disiarkan secara live di internet oleh Xiaolong. Jadi pastinya akan sulit untuk memanipulasi video seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga Anda selalu dihindarkan dari kejadian berbahaya dan mengerikan. Jika Anda menangkap sesuatu yang menyeramkan di kamera atau jika ada video hantu yang ingin kami lihat dan disertakan dalam kompilasi berikutnya, Anda dapat mengirimkannya ke email dimensi horor@gmail.com.